lewat hamba-Mu. Apa yang Engkau bangun dalam hidup kami, berbicaralah Tuhan agar jiwa kami terbangun, hidup, dan sampai pada kekekalan nantinya Engkau dapati jiwa kami, roh kami taat setia kepada kebenaran yang Engkau sampaikan. Karena tubuh ini akan kami tinggalkan, tapi roh dan jiwa kami ini akan kembali kepada pemilikmu, yaitu Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan kekekalan itu. Terima kasih, kami semua siap mendengarkannya, berbicara lewat hamba-Mu Pak Stephen. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi. Kita langsung aja ya. Sebelumnya kita ini ya, berpikir sejenak ya. Markas iblis ada di mana kira-kira? Di mana markas iblis? Ada yang tahu tempatnya markas iblis? Ayo. Markas iblis ada di mana? Di neraka. Di mana lagi? Ayo. Kan kalau kita mau melawan musuh, kita harus tahu kan tempatnya dia di mana. Markas iblis ada di mana? Ayo, berpikir sejenak. Di mana markas iblis? Di orang tidak percaya sama Tuhan. Terus apa lagi nih? Ini kan kita perlu ini. Kita mau melawan iblis tapi nggak tahu markasnya di mana. Kita mau melawan setan, mau nggak kita? Mau kan? Tapi nggak tahu tempatnya. Gimana caranya ngelawan? Ya kan? Kita harus paham dulu. Markas iblis di mana? Saya tanya sekarang, markas Tuhan di mana sekarang? Kerajaan surga di mana? Di bumi. Tempatnya di mana? Di hati. Setuju ya? Kalau kerajaan Allah adalah Allah itu roh. Ya. Ada di dalam hati kita. Sekarang kerajaan iblis ada di mana? Di mana? Sama, ada di hati juga. Bedanya kerajaan iblis itu ya. Iblis itu punya kerajaan di sini, di dalam hati kita. Sama-sama iblis itu juga roh, tapi dia menuju kepada daging. Yuk baca ayatnya ya. Perlahan aja nih. Kalau kita nggak tahu tempatnya, nanti asal-asalan. Lukas 17:21. Ya, lihat ya. Lukas 17:21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya, ini ya, kerajaan Allah ada di antara kamu. Ini terjemahan aslinya, bukan ini. Sebab kerajaan Allah ada di dalam kamu. Kenapa Allah itu mau tinggal di dalam kita? Kalau Allah mau tinggal dalam kita, berarti ada sesuatu. Kalau kerajaan Allah mau masuk dalam diri kita, ya, berarti dia ingin, ya, dia ingin bertahta melawan yang ada di dalam diri kita. Apa yang dilawan? Galatia 5:17. Ya, lihat ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu ini bertentangan. Makanya orang yang mengaku Kristen hari ini, ketika dia mengundang ke Tuhan, selalu ada namanya pertarungan. Siapa yang menang? Tanpa Kristus, saudara nggak mungkin menang kok. Nggak mungkin menang. Ya, daging ini sudah tinggal sama kita selama dari bayi loh. Dan kita selalu ingin menuruti. Dan pintu masuknya ada 3. Ya, pintu masuknya apa? Yang dibahas di ini, Efesus ya, di Yohanes itu. Keinginan mata, keangkuhan hidup, dan apa lagi nih? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu pintu masuknya. Yang selama ini loh saudara tergoda. Ya, ini Efesus 6 ayat 11 dan 12. Banyak orang terjebak di sini nih, ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu dan muslihat iblis. Ayat 12 ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah. Terjebaknya di sana. Bukan melawan darah dan daging, ini orang lain. Ya, musuh saudara bukan manusia lain.
Nih, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini bukan roh yang di luar, tapi keinginan dagingmu yang tergoda dengan tawaran dunia. Mulai pertempurannya ini, daging menawarkan nih, ya. Dunia menawarkan mobil bagus, rumah bagus, ya. Berkat, saudara terpikat. Nah, ini maksudnya, ya. Jadi bukan di luar, dari keinginanmu ingin menikmati tawaran dunia. Kan saling akhirnya, ya. Kembali sekarang. Roma 8 ayat 78. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8-nya ya. Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini sering saya ulang-ulang terus hari ini. Karena pertempuran kita cuma satu ini tak loh. Kalau saudara sekarang sudah tahu markasnya nih, ya. Markasnya sudah diketahui. Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Hati yang dengan daging. Kalau sudah tahu markasnya dari daging, gimana cara menghancurkan markas iblis? Caranya gimana? Hati kita, ya, dulu dipengaruhi oleh keinginan daging. Keinginan daging adalah tempat perseteruan dengan Allah, yang selalu bertentangan. Kalau sudah tahu ini, berarti daging harus diapakan? Supaya Tuhan bisa datang hari ini, masuk dalam hati kita, Tuhan akan melawan keinginan daging. Nah, cara melawannya gimana sekarang? Kan nggak bisa kita hidup dalam daging, ada kerajaan Tuhan, kan nggak mungkin. Salah satu harus mati. Daging harus dimatikan. Yang namanya markas, ya, pusat semua keinginan daging ini harus benar-benar dimatikan, dibongkar habis. Makanya ketika Tuhan Yesus ajarannya cuma satu, Kristen itu. Yesus cuma satu ajarannya, nih ya. Barang siapa mau mengikut Kristus harus apa? Menyangkal diri, pikul salib. Yuk kita baca ayatnya. Matius 16:24. 3 surat ditulis, ya. Berarti penting atau nggak penting nih ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, semua mau kan? Semua mau ya? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius catat seperti itu, ya. Loh, lihat lagi. Markus 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dua orang penulis yang sama nih, ya. Yang ketiga, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau sampai sebuah peringatan diulang sampai 3 surat, ya, masing-masing Matius, Markus, Lukas menulis ini, kira-kira penting nggak? Sangat penting. Makanya 24 nih, lihat ya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Kalimat waktu Yesus mengeluarkan kalimat ini sudah ada kejadiannya. Saudara pernah dengar ceritanya Rut kan? Rut dan Naomi, pernah kan? Naomi dari Bethlehem keluar ke Moab. Bethlehem artinya rumah roti, ya. Naomi dengan suaminya, dengan 2 anak laki-lakinya berangkat dari Bethlehem keluar ke Moab untuk cari kehidupan, ya. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Naomi dan suaminya Elimelek berangkat dari Bethlehem menuju Moab. Tujuannya cari kehidupan, bawa 2 anak laki-laki. Ceritanya apa yang terjadi? Mereka berangkat untuk mencari kehidupan. Yang terjadi apa? 10 tahun tinggal di Moab, Elimelek mati, anaknya Mahlon dan Kilion mati, sisa apa? Naomi, Rut dan Orpa. Sisa 3 orang. Nih. Terus lihat ya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Tinggal Naomi. Orpa orang Moab, Rut orang Moab.
Ya, pulanglah si Naomi, kepengen pulang. Orpa ditawarin, Orpa milih jalannya sendiri kembali ke bangsa Moab. Tapi Ruth ikut Naomi. Nah sekarang, Ruth itu lambang adalah dia yang mau kehilangan kehidupan lamanya untuk mengikuti Naomi. Makanya ini gambaran, sudah pernah terjadi. Hasilnya, siapa yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kehidupan? Ruth. Inilah gambar ini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ini gambaran Naomi dengan keluarganya berangkat ke Moab. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini gambaran kita sekarang ini, gambaran dari Ruth yang mau dari luar masuk ke Bethlehem, ke rumah roti. Kita kehilangan kehidupan dunia kita untuk memilih apa? Akhirnya Ruth dikawin sama Boas, ya kan? Melahirkan Isai, kakeknya Daud. Enak kan? Enak kan? Isai, bapaknya Daud, Isai, ya. Akhirnya jadi keturunan yang baik. Nih, kita sekarang juga ada posisi yang sama. Tadi Bu Yunani tadi sharing kan, kena kandang bebek baunya kayak gitu. Kalau saya tangkap hari ini sekarang gini, dunia ini bagi Tuhan berbau banget. Kalau saudara mau, ya, daging kita ini sangat busuk hari ini, akan menjadi bangkai, ya. Makanya kita harus dari sekarang jangan kumpul sama bangkai. Pindah tempat. Yang kita hidupi sekarang bukan lagi daging, tapi keinginan roh. Nah, di sini poinnya. Banyak orang yang nggak tahu antara keinginan daging sama keinginan roh itu apa sih kira-kira? Apa kira-kira coba? Apa kira-kira? Tadi ya, menyalipkan diri, menyangkal. Apa sih keinginan daging itu? Yuk kita baca di Yohanes. Satu Yohanes 2 ayat 15 dulu. Janganlah kamu mengasihi dunia. Dunia ini dulu menyalipkan Kristus, menyalipkan Tuhan kita. Kalau saudara sekarang cinta sama dunia, dunia ini jangan dipikir dunia ini adalah sistem yang mengendalikan, ya. Orang dunia nggak kepingin kan yang namanya menderita. Orang dunia kepinginnya pasti ingin bahagia. Sedangkan Yesus nggak boleh. Kita bukan tidak boleh menikmati, kita nggak boleh cinta. Ini sekarang ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Orang punya uang salah nggak? Enggak. Kalau cinta uang, salah kan? Orang bekerja, punya mobil, punya rumah, salah nggak? Enggak. Tapi kalau cinta rumah sama cinta mobil, salah nggak? Nah, saudara bisa bedakan ya, antara menguasai dengan mencintai itu beda. Misal sekarang, kita punya uang, nggak dosa. Tapi begitu kita cinta sama uang ini, kita menjadi dosa. Contohnya orang cinta uang gimana kira-kira? Saudara tahu sendiri lah jawabannya ya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau saudara cinta sama dunia, nggak mungkin punya cinta pada Tuhan. Nggak mungkin itu. Kasih akan Bapa tidak ada. Kasih akan Bapa siapa? Kristus. Nggak mungkin mau tinggal di dalam. Kenapa? Karena saudara tahtanya masih markas iblis. Lihat sekarang ayat 16-nya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Inilah yang namanya pintu masuk tadi. Ya, dunia ini ada roh-roh, ya, yang membuat keinginan dagingmu itu ingin menikmati dunia. Mata saudara juga melihat gemerlap dunia. Keangkuhan untuk apa? Untuk keangkuhan hidup, untuk ego saudara. Ini pintu masuknya. Nah, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang lihat nih 17-nya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Daging saudara lo pasti mati. Ya. Pasti akan selesai. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara mau
Kayak tadi, mau ikut bangkai bau bebek, bebek dengan saudara hampir sama. Ya. Kalau lama-lama saudara di dunia cuma cari Tuhan, cuma ingin kedagingan, atau di mata Tuhan Anda berbau kok. Ya. Sorga cuma mengenali satu nama loh. Status yang tertinggi adalah kita kadang-kadang kan gini loh. Aku anak Allah, betul ya? Kamu anak Allah ya? Kita anak Allah ya, tapi kita nggak membuktikan kehidupan anak Allah. Siapa sih anak Allah sesungguhnya itu? Coba. Anak Allah sesungguhnya siapa? Siapa namamu? Evan. Alvano. Anak Allah sesungguhnya siapa? Coba. Anak Allah sesungguhnya itu Yesus. Dan Yesus menawarkan dirinya, ya. Makanya Yesus disebut Yesus Kristus. Ya, Kristus itu artinya yang dipilih, yang diurapi. Ya, saudara mau nggak sekarang namanya Alvano sekarang ditambahi Kristus belakangnya? Berarti nama siapa yang lebih berkuasa? Alvano Kristus atau Alvano saja? Bisa nggak Alvano menjadi anak Allah tanpa ada Kristus? Bisa nggak Yesus jadi anak Allah tanpa ada nama Kristus? Bisa nggak? Nggak bisa. Sekarang Pak Ruben, Pak Joni, tanpa ada Kristus, bisa disebut anak Allah? Bisa? Nggak bisa. Hanya anak-anak dunia. Kalau saudara mau mengejar sekarang status, kejar status ini ya. Yohanes 14 ayat 6. Nih. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya firman tadi 3 kali diulang. Kalau kamu mengikuti aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ngikut aku. Tujuannya jelas. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tujuannya ini loh. Jalan kebenaran dan hidup tujuannya apa? Datang kepada Bapa. Bukan datang pada Yesus cari urusan dunia, enggak. Kita sudah tahu markas ini adalah daging. Ya. Kalau daging ini markas, makanya satu cuman dimatikan. Tanpa dimatikan, saudara nggak akan ketemu sama Bapa ini. Datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus sekarang menawarkan dirinya, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang balikkan lagi yang tadi. Matius 16:24. Yesus bilang kan, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara sekarang ditawari jalannya, gimana jalannya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya kan? Yesus bilang, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Sekarang Yesus bilang, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Langkah pertama, supaya bisa mengikut Tuhan, cara pertama apa? Menyangkal. Apa arti menyangkal diri? Apa arti menyangkal diri? Alvano, apa artinya menyangkal diri? Iya, terus apa lagi nih? Ya, ayo kita benar-benar harus paham, ngerti banget. Ini jalan. Menyangkal diri itu artinya bukan lagi Alvano yang hidup. Aku sudah menyangkal diriku, aku ini sudah mati. Sambungkan lagi dengan Galatia 2:20 kalau gitu. Ini tadi kayak menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Namun aku hidup. Ya, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini namanya menyangkal diri. Saudara baru bisa ketemu sama Tuhan melewati jalannya kalau bukan lagi kita yang hidup. Saudara tanpa Kristus, tanpa embel-embel Kristus, nggak bisa jadi apa-apa kok. Nih, ya, paham ya? Menyangkal diri berarti bukan lagi kita yang hidup. Yang hidup adalah Kristus, ya. Yuk, aku adalah hari ini, berani nggak saudara ngomong, aku adalah Kristus. Arti Kristus itu artinya dipilih, diurapi, dikuduskan. Paham ya? Paham ya? Arti Kristus itu yang dipilih, yang diurapi, yang dikuduskan. Makanya saudara nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga tanpa memakai hidup Kristus. Dan hidup Kristus begitu masuk daging pasti mati, nggak ada ampun.
Tidak ada ampun. Ya, nggak ada abu-abu, nggak ada. Abu-abu itu begini loh. Saudara yang daging masuk ke gereja mencari urusan-urusan daging. Itu abu-abu. Kristen di mulut, tapi keinginannya tetap daging. Ketika kita di gereja hari ini, kita diajari bagaimana mematikan daging. Bagaimana caranya markas iblis ini benar-benar rontok. Kalau markasnya masih ada sisa-sisa, ingat dalam dunia roh, kecil maupun besar itu sama. Ya, dalam dunia roh itu nggak ada besar dan kecil. Kalau dia ada, misalnya nih, roh jahat sak debu, sedikit aja roh jahat, itu besar nggak bagi dagingmu? Besar nggak? Sedikit aja keinginan jahat, suwitik tok. Saudara kelihatan kudus semuanya, tapi ada satu noda kecil aja dalam roh. Bukan besar dan kecil, tapi keberadaan. Coba sekarang, orang beragama, orang zaman dulu, orang Farisi, hebat nggak? Pakaiannya dia suci semuanya, penampilannya suci semuanya, tapi satu tok, kepingin membunuh, dosa nggak? Di antara semua dosanya, di antara anunya dia nggak ada, cuman keinginan tok, kepingin tok, tak pateni kan? Kepingin tok loh. Wes, ojo ekstrem lah, jangan ekstrem. Yang kecil aja, kira-kira dosa apa yang paling kecil? Paling kecil yang nggak ketok, sebelumnya nggak kelihatan. Hanya ada keinginan saja loh. Perbuatan saudara ini baik semua. Secara luar semuanya baik. Hanya cuman kepingin. Ya, ini yang laki-laki aja, karena saya laki-laki lebih gampang. Hanya karena kita sudah ke gereja rajin, ya, sudah pelayanan rajin, ya, semuanya sudah semua sudah. Pokoknya semuanya wis pasti beres. Tapi kepingin sama perempuan lain, kepingin tok. Gimana kira-kira? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Kepingin tok loh. Nggak macam-macam, kepingin saja. Gimana kira-kira? Makanya, ya. Ini tentang keberadaan, ya. Bukan tentang besar kecilnya. Dosa itu tidak mengenal besar atau kecil. Jahat itu tidak mengenal antara yang iki jahat teman, yang ini tidak. Keberadaan. Yesus itu kalau menguduskan, seperti kain saudara, kain ada istilah kan, dosamu merah seperti kirmisi, kalau dicuci sama Tuhan kira-kira bersih nggak? Bersih tanpa noda. Kalau sampai ada sedikit saja, itu agama yang nyuci, ya. Kalau agama yang nyuci itu hanya cuma bersih luarnya, dalamnya tetap kotor. Tapi Kristus semuanya dibersihkan. Makanya Tuhan bilang kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. Kira-kira orang kalau sekarang lihat nih, orang yang rajin berdoa seminggu 7 kali dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan di dalam dirinya, kira-kira kudus mana? Orang berdoa 7 kali seminggu nih. Alvano doa tiap hari. Doa 7 kali seminggu, 1 hari 5 kali. Ya, ada jam-jam doa. Dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan, mana yang lebih kudus? Renungkan coba. Orang berdoa, dia kudus waktu berdoa. Selesai berdoa, ini kebanyakan orang-orang agama kan begitu kan? Kudus waktu berdoa, kudus waktu di gereja pikirannya kudus, ya. Tapi begitu keluar gereja, karena firman-Nya yang ditawarkan daging, keluar dari gereja makin bersemangat nggak daging itu? Kalau orang Kristen pasti diberkati, betul nggak? Saudara pulang gereja dengan khotbah seperti itu jadi apa coba? Pulang gereja, di gereja tujuannya mematikan markas iblis, di sini ditawarin. Kalau mau setia, kalau mau diberkati, kasih persembahan, kasih ini. Saudara kira-kira gimana? Dalam hati sebetulnya persembahan ini sukarela, nggak salah loh. Memberi itu tidak salah. Ingat ya, memberikan persembahan itu tidak salah. Menjadi salah kalau, nah ini misalnya nih, saya menawarkan diri sama saudara. Saudara harus kasih persembahan, padahal hati saudara itu ingin memberi dengan sukarela. Tapi saya yang menawarkan, saudara kalau mau diberkati kasih persembahan. Awalnya persembahan ini sukarela, ya, dengan kerelaan hati, tanpa ada embel-embel. Tiba-tiba saya nawarkan embel-embelnya. Salah nggak persembahan itu? Salah, karena saudara mulai terpikat dengan apa yang saya tawarkan, embel-embelnya. Padahal kalau mau memberi, beri. Jangan mengharapkan
Boleh nggak kamu memberi nggak dapatkan imbalan? Yang namanya sukarela itu memberi ya benar-benar memberi ikhlas. Arti ikhlas itu benar-benar diberikan, nggak minta apa-apa. Kalau saudara memberikan tapi minta apa-apa itu, ayo. Makanya persembahan. Saudara mau beri, nggak usah dikasih embel-embel, bahkan kasih berkat begini nggak. Anda terpancing dengan seolah-olah kalau aku memberi ada berkat di belakang, tidak. Hatimu hari ini ada Kristus. Engkau memberi itu benar-benar pelong, tanpa ada instruksi, tanpa ada embel-embel. Karena lihat ya, orang Kristen itu bukan kekurangan, tapi fullness. Apa arti fullness? Kepenuhan. Orang yang kepenuhan itu pasti melimpah. Nah, orang Kristen itu gampang. Lihat ya, kalau dia kepenuhan, dia itu akan melimpah. Melimpah apanya? Melimpah kasihnya, melimpah Kristusnya, melimpah semuanya. Bukan karena kekurangan. Paham ya? Pemberian bisa menjadi salah kalau ada embel-embel. Bukan lagi pemberian sukarela, tapi namanya perjudian. Paham orang berjudi? Berjudi itu tombok 100 oleh, ya kan? Tombok 100 oleh pira, itu namanya berjudi. Nah, saudara mau memberi itu baik. Ya, memberi itu baik. Karena memberi dengan kasih, memberi sukarela itu baik. Tidak ada embel. Begitu ditempeli embel-embel sedikit saja. Sedikit saja, nggak usah banyak. Sithik aja. Memberi 100 oleh 1000. Sedikit ini. Padahal 1000 ini diterimanya nanti. Pikiran saudara ketika memberi kan pasti dong. Aku ngekei 1000 supaya oleh 10.000. Diterimanya nanti. Apakah orang yang ikhlas? Apakah orang yang ikhlas? Nah. Apakah saudara memberi dengan kasih? Orang memberi kasih itu nolong tanpa pamrih. Betul-betul karena dia kelimpahan. Paham ya? Gereja hari ini jangan mengiming-imingi yang sesuatu yang duniawi. Tidak boleh lagi ada perjudian-perjudian yang nggak jelas ya. Kalau saudara seperti nanti lemah. Lemahnya kenapa? Saudara mikir gini, kalau di sini nanti memberi kok gerejanya pancet. Yang di sana memberi gerejanya tambah besar, di sana lebih diberkati. Akhirnya timbul seperti itu, duniawi seperti itu. Makanya jemaat akan menjadi lemah. Kalau apa? Khotbahnya daging, saudara pasti kalah dengan daging nantinya. Ya, kasih semuanya sukarela. Di sini gereja sama kok. Gereja besar, gereja kecil semua sama. Tergantung masing-masing. Gerejanya Pak Ruben di sini. Ya. Karena Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu. Gereja ini menjadi hidup karena siapa? Bukan karena orang lain, karena Kristus yang hidup dalam diri kita. Coba kalau di sini sekarang sebutannya Joni Kristus, Alvano Kristus, bisa goyang dengan tawaran dunia? Bisa goyang Pak Ruben ditawari gereja yang lebih besar? Nggak bakal. Karena saudara menjadi Kristus. Saudara berlimpah kasih, berlimpah belas kasihan, berlimpah segala-galanya. Itulah jemaat yang kuat. Ya. Jadi jangan terombang-ambing ya. Lihat lagi sekarang. Kembalikan lagi. Markus 16:24. Menyangkal diri. Ini lihat. 24. Matius 16:24. Matius 16:24. Menyangkal diri. Saudara menyangkal diri toh? Bahwa yang hidup sekarang adalah Kristus. Makanya dia akan kuat memikul salibnya. Kalau sampai saudara menyangkal diri, mau memikul salib, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, jelas ya urutannya, menyangkal diri. Aku sekarang sudah mati. Sekarang Kristus. Makanya salib yang dipikul kita dengan Kristus sama nggak? Sama nggak? Yesus memikul salib, benar-benar menderita, ya, di kayu salib. Kita sama nggak? Harus sama. Ayatnya ada ayatnya. 1 Petrus 4 kalau nggak salah ya. 1 Petrus 4 coba. Ah, 1 Petrus 4 ayat 1 benar. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badan, ingat ya, Yesus menderita penderitaan badan untuk menunjukkan pada saudara, Yesus mematikan dagingnya secara ekstrim. Betul ya? Saudara mau ngikuti Yesus secara ekstrim? Kan orang sekarang kan banyak ini. Niru Yesus menyembuhkan orang, mau nggak? Mau nggak? Yesus menyembuhkan orang,
Yesus melakukan mujizat, kepingin nggak? Banyak. Banyak dong. Tapi mereka lupa. Waktu Yesus disalib, mau ikut nggak? Aneh kan? Waktu Yesus melakukan mujizat, mau ikut. Kok niru-niru, nyembuhkan orang buta, yang dilihat lahirianya. Padahal Yesus melakukan itu semua zaman dulu, tujuannya supaya orang yakin siapa dirinya. Yesus melakukan mujizat, murid-murid yang melakukan mujizat itu supaya semua orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, nih lihat ya. Sekarang saudara sudah percaya Yesus toh? Sudah percaya kan? Perlu mujizat lagi nggak? Ayo tak ulangi, soalnya masih ada yang mantuk perlu katanya. Saudara sudah zaman dulu Yesus melakukan mujizat supaya orang yakin bahwa siapa dia ini. Murid-muridnya dilengkapi kuasa supaya yakin siapa murid-murid ini, siapa Yesus, supaya orang percaya. Orang dulu kan percaya dengan agama Yahudi, hukum Musa. Dibelokkanlah sama Tuhan Yesus supaya percaya bahwa Dia adalah Allah. Supaya orang Yahudi hari itu percaya dengan berita-berita yang disampaikan muridnya, percaya. Sekarang saudara percaya sama Tuhan kan? Sudah percaya kan? Perlu nggak saya bikin mujizat lagi di sini? Nggak perlu, sudah percaya apanya mau dicari? Ya kan, sudah percaya. Ingat ya, mujizat itu ada. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Tanpa perlu pendeta, saudara bisa minta sendiri sama Tuhan. Ya, kalau memang itu diperlukan, Tuhan pasti kasih kok. Ya, Tuhan pasti kasih. Tapi bukan karena saudara cari gereja, cari hamba Tuhan untuk cari mujizat. Dengan sendirinya saudara menyangkal iman saudara. Nih sekarang lihat nih. Tanya sama orang-orang. Iya ya, kalau begitu kenapa? Waktu Yesus disalib mereka nggak mau ikut disalib. Karena mereka maunya yang enak. Ini lihat ayatnya sekarang. Padahal semuanya ini menjadi arti rohani sekarang. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ya kan? Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Kita sudah berpikir Yesus itu mati menderita untuk mematikan dagingnya terhadap dunia. Nah, kita harus punya pikiran yang sama. Daging ini harus tak matikan. Lihat ya. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kalau pikiranmu sendiri sudah ingat Kristus mematikan buat daging, buat dunia, kita pun juga berpikir yang sama. Sama-sama menderita nggak kalau gitu? Sama-sama menderita nggak? Sama. Ya kan? Sama. Saudara lo nggak disalib beneran hari ini. Cuman pikirannya sudah berpikir seperti Kristus. Tuhan tahu kok, saudara nggak mampu hari ini di kayu salib. Tahu Dia. Kita memiliki keterbatasan, makanya kita dikasih enak loh. Cuman pikirannya tak berpikir seperti Kristus. Supaya, ayat 2-nya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Manusianya siapa kalau gitu? Ya kita sendiri kan. Tetapi menurut kehendak Allah. Nih, ayat lanjutnya. Sebab telah cukup banyak waktu. Sudah kan berapa puluh tahun yang lalu kan? Kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Orang-orang ini bukan orang lain, diri kita sendiri. Sudah berapa lama kita melakukan kehendak daging kita? Ya, kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan persembahan berhala yang dilarang. Perjamuan minum ini bukan pesta biasa, ini ibadah. Ya. Ibadahnya orang Yahudi itu selalu disertai dengan perjamuan minum. Ada 4 cawan kan nih, ya. Terus ayat 4-nya, sebab itu mereka heran bahwa kamu, biarkan orang dunia itu heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Hari ini kalau saudara mau berubah, jangan ikut kandang bebek ya. Betul ya, ini ya. Inilah. Itu kubangan. Bau kan? Enak kan? Kalau saudara sekarang jegur dalam keinginan-keinginan manusia, sama dengan saudara masuk ke dalam kubangan, bebeknya diganti saudara. Ya, ini loh. Lihat ya, lihat 5-nya ya. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Saudara mau nggak nanti dimintai pertanggungjawaban?
Ini pasti diminta pertanggungjawaban. Kepada dia siapa? Dia Tuhan Kristus yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan mati. Serem kan? Serem nggak Alvano? Lukas 14:27. Lukas 14:27. Barang siapa? Tadi kan sudah jelas ya. Menyangkal diri sudah ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ini kan dipotong, menyangkal diri berarti sudah selesai nih. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang hari ini nggak berani di sini. Ayat ini di skip. Artinya cuman dibaca kalau lagi Paskah. Dibaca cuman dianggap hilang karena nggak enak. Menyangkal diri, menyalibkan, memikul salib, ini nggak enak. Tapi ini firman, ya. Lanjutkan ayat 33-nya. Sudah ya, sudah bisa ngikutin ini ya. Mau ya? Karena nggak ada obatnya loh. Markas harus benar-benar diselesaikan loh ya. Demikian pula tiap-tiap. Berarti masing-masing di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi milik. Paham ya? Sudah siap semua kan ya? Mau ngikut Yesus ya? Mengikut Yesus cuma satu tujuannya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Kristus. Tanpa itu yang saudara lakukan, nggak ada gunanya ibadah. Saudara menjadi orang yang tersesat. Ya, orang tersesat itu bukan begini loh. Bukan orang yang tidak beragama, tidak. Orang tersesat itu mengikuti keinginan daging. Itu orang tersesat. Dan orang tersesat paling banyak sekarang ada di, lihat ya, tersesat itu adalah saudara mengikuti daging. Ingat ya, keinginan daging kan perseteruan dengan Allah. Ya, setuju ya? Kalau orang ngikuti keinginan dagingnya masuk ke gereja, jadi apa, Alvano? Ikut iblis. Berarti iblisnya dari mana? Di dalam dirimu. Makanya banyak orang tanpa sadar, ya, keinginan dagingnya yang ingin dipenuhi, kemudian dia menjadi orang yang beragama, orang yang tersesat atau orang yang tidak tersesat. Coba ya, saudara ngikuti keinginan daging, kepingin diberkati, kepingin sembuh, kepingin macam-macam, pokoknya yang enak-enak itu fokus saudara. Saudara cari fokusnya cuma di sana, inginan sementara. Saudara masuk ke gereja, percaya sama Tuhan. Ini lihat ya, orang yang dagingnya hidup, keinginannya ingin dipenuhi, masuk ke gereja, tersesat nggak? Coba sekarang lihat nih. Bukan karena saudara ini menyebut nama Yesus, bukan karena saudara rajin ke gereja, tapi siapa yang hidup dalam diri kita. Kalau kita ke gereja hari ini, yang muncul keinginan daging, saudara sama aja dengan cari Tuhan, keinginan dagingnya ditaruh di luar. Dikeluarkan toh keinginannya toh. Nih misalnya, aku kepingin handphone, setuju ya? Mau nggak pin handphone? Ada kan? Handphone dikepingin toh, dikeluarkan kepinginannya handphone. Dibawalah ke dalam doa. Tuhan, aku kepingin handphone. Berarti saudara kan kepingin handphone ini menjadi ingin toh, supaya Tuhan keinginannya. Yang saudara sembah siapa kalau gitu? Yang saudara sembah siapa? Keinginan daging dikeluarkan, kepingin handphone. Doa di gereja minta handphone. Berarti Tuhan siapa? Ya, Tuhan jadi apamu? Tuhan jadi apamu? Berhala, jadi Baalnya. Ya, yang saudara sembah itu adalah keinginan hatimu, karena engkau ingin menuruti keinginan hati. Dikeluarkan, suruh Tuhan yang mewujudkan. Itulah orang-orang yang tersesat dalam kebenaran. Yesus itu datang ke sini bukan ingin mewujudkan keinginan hatimu. Karena kalau keinginan hatimu dituruti sama dengan dia
Kalau Yesus datang sekarang, Yesus bilang begini, keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Terus Yesus datang nuruti keinginan dagingmu, jadi apa coba? Ayo ulangi ayat itu, Galatia 7, 8 ayat 7. Galatia berapa tadi? Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi ya, tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara punya keinginan daging, suruh Tuhan nuruti, kira-kira gimana? Paham gak sekarang? Saudara punya keinginan yang ada di dalam hatimu, yang terpengaruh dengan daging, suruh Tuhan mewujudkan. Berarti Tuhannya siapa? Kalau sampai Tuhan nuruti keinginan dagingmu, berarti Tuhannya namanya, lihat deh, Tuhan bilang melalui para rasul Paulus bilang begini, hiduplah oleh roh. Roh nggak butuh, ingat ya, roh itu menguasai. Roh Tuhan kasih firman pada kita zaman Kejadian 1, kalau dibuka Kejadian 1 27 atau 26. Kita itu disuruh menguasai, bukan dikuasai. Sekarang nih, hiduplah oleh roh. Manusia Kristus bisa nggak hidup tanpa uang? Manusia Kristus bisa nggak, Alvano bisa nggak hidup tanpa uang? Bisa. Hidup tanpa dunia bisa nggak? Bisa. Karena yang dipikirnya Alvano selalu kekekalan. Tapi kalau manusia duniawi nggak punya duit, bisa nggak? Nggak bisa, pusing. Makanya kita mau di mana nih? Mau menjadi manusia Kristus atau menjadi manusia duniawi? Nggak ada duit memang pusing. Tapi manusia Kristus nggak ada duit nggak pusing. Aku tak cepat-cepat kembali aja. Ya, saya lihat ya ayat 17-nya ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Berlawanan. Kalau gitu boleh nggak sebetulnya memohon? Boleh kalau cuma memohon. Tapi kita ngerti, waktu kita memohon, kita juga, daging ini juga mengerjakan. Ada banyak orang kepingin handphone, nggak mau kerja, suruh Tuhan yang bekerja. Ingat, kalau saudara mau diberkati, ya, rohani toh, saudara perlu wadah yang jasmani juga turut serta, ya. Artinya saudara kolaborasi. Nggak ada orang sekarang kepingin sesuatu, tubuhnya nggak bekerja, nggak ada. Boleh memohon, tapi ada juga usaha dari dirimu. Ingat, sesuatu yang ada di dunia, usahakan lewat dagingmu. Ketika saudara bekerja, itu namanya pekerjaan Tuhan. Ingat ya, pekerjaan Tuhan itu bukan cuma di gereja, bukan cuma melayani. Manusia bisa bekerja, ini misalnya sekarang ya, waktu Tuhan menciptakan dunia, segala aktivitas di dunia, Alvano bisa ngetik, bisa baca, bisa sekolah, pekerjaan Tuhan nggak? Pekerjaan Tuhan nggak? Segala sesuatu yang ada di dunia ini, jika dilakukan oleh manusia Kristus, itu namanya pekerjaan Tuhan. Ada ayatnya nggak? Kalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Sekarang siapa yang hidup di dalam dirimu? Itu menentukan hasil akhir. Menentukan siapa ya? Paham ya? Tersesat itu bukan berarti saudara tidak beragama. Bukan berarti saudara tidak ke gereja. Tersesat itu kalau dagingmu yang masih hidup. Masih ada waktu ini? 5 menit ya? 5 menit ya Pak Ruben ya? Roma 13 ayat 14. Ini. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Orang yang sudah mengenakan hidup Kristus, ya, pasti dia tidak akan peduli dengan urusan-urusan bebek tadi, ya. Betul ya? Nggak, bebek itu ibarat begini loh. Dunia ini bangkai. Buat Tuhan itu nggak harum, makanya harus dibakar. Mezbah itu tempat dibakar, daging dibakar. Zaman dulu ya, namanya perjanjian lama ya. Mezbah itu tempatnya untuk korban bakaran. Tuhan nggak senang dengan dagingnya. Tuhan senang dengan baunya. Makanya dagingmu bawa ke mezbah untuk dibakar supaya baunya harum. Ya, terus lihat ya. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan
keinginannya. Makanya bawa ke mezbah, bakar tubuhmu supaya keinginannya itu hilang. Ganti dengan keinginan Kristus. Keinginan Kristus fokusnya itu menuju kerajaan sorga. Fokus manusia daging menikmati dunia. Dan dunia menawarkan, saudara kepingin pas toh? Panci sama tutupnya pas toh? Klop toh? Tapi kalau manusia Kristus enggak. Dia tahu fokusnya apa, ya. Harus kembali pada kekekalan. Saya tambahkan lagi Efesus 6:13. Ini sama toh, mengenakan Kristus sebagai senjata terang untuk melawan apa? Yang di dalam ini, melawan dagingmu loh, bukan melawan di luar, ya. Kalau sampai ada yang mikir bahwa senjata Kristus tak pakai ngusir setan di luar, udah jangan percaya begitu, ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Kapan hari yang jahat? Kapan? Setiap menit, setiap waktu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ingat loh, pertempuran kita itu setiap detik, setiap saat. Makanya doa yang paling efektif bukan doa yang ada jamnya. Doa yang paling efektif itu doa yang berlangsung setiap detik, setiap saat, sepanjang kita hidup. Kalau sikap kita sekarang berdoa terus-menerus sepanjang waktu hidupmu, bisa nggak berbuat dosa? Nggak bisa. Kenapa? Saudara berjumpa di dalam. Ada tawaran dunia, nggak bisa sedang situasi dengan berdoa terus. Berjumpa dengan Tuhan di dalam diri kita. Di dalam hati, kalau saudara sekarang lihat ya, saudara sekarang berjumpa dengan Tuhan, selalu berhubungan terus. Lagi berkomunikasi terus-menerus sepanjang waktu setiap detik. Sikapmu nggak berdoa, sikapmu di pekerjaan, sikapmu di luaran. Gimana kira-kira? Nggak tertarik kan dengan dunia-dunia tawaran dosa? Karena kita sedang berhubungan dengan Tuhan terus-menerus. Tapi kalau sikap kita doa cuman bisa dilihat oleh waktu, hanya dibatasi waktu, dan dilihat orang, waktu saudara nggak dilihat orang, waktu ini, saudara masih bisa nyelemur. Tapi kalau benar-benar connect sama Tuhan, sudah nggak bisa. Dan kesatuan ini, Yohanes 17, ayat 22. Ini lihat ya. Ini lihat nih. Makanya inilah. Kalau saudara harus naik ke level ini. Dan aku telah memberikan kepada mereka, ini merekanya tak ganti namanya ya. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Esther ya. Dan aku telah memberikan kepada Esther kemuliaan. Ya, Tuhan tuh kalau memberikan nggak pandang siapapun kita, ya. Siapapun dapat. Tuhan tuh nggak pernah janji hanya orang kaya yang dapat nih. Kalau materi di dunia makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Tapi kalau dalam dunia roh semua dapat. Ini lihat ya. Dan aku telah memberi kepada Esther kemuliaan yang telah engkau berikan. Engkaunya ini Bapa ya, kepadaku, kepada Kristus, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bu Esther sama Kristus sama Allah jadi satu nggak? Jadi satu. Yesus di dalam, bahkan lihat ya, ayat 23-nya. Aku di dalam Esther dan engkau di dalam aku. Berarti kalau ada Kristus di dalam diri kita, siapa yang kita bawa? Sampai bilang begini loh, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu. Jadi ya, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi Esther sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau Allah mengasihi Yesus demikian hebatnya, ketika Kristus tinggal dalam diri kita, Allah itu sebenarnya mengasihi siapa sih? Yang dilihat siapa akhirnya? Kita, karena ada Kristus di dalam. Tanpa ada Kristus di dalam, nggak kenal. Ya, ini loh. Kalau seperti ini, kemuliaan Kristus, kemuliaan Allah ada dalam diri kita, inilah yang dinamakan kepenuhan. Orang yang sudah menyandang dirinya, ya di dalam dirinya ada Allah, perlu nggak sekarang cari dunia, cari penghargaan dunia, perlu nggak? Enggak, karena dia sudah berlimpah, naik kelasnya sudah, ya. Makanya Yesus waktu dia disalib, waktu dia diludahin, ya, dia jadi terhina nggak? Yesus waktu diludahin terhina nggak? Yesus dihina, diludahin, ditelanjangi, terhina nggak? Enggak. Justru malah kelihatan
kemuliaannya. Saudara dihina sama orang, saudara menderita di bumi, terhina nggak? Enggak terhina, semakin mulia. Kenapa? Karena dengan kapasitas saudara yang demikian hebatnya, kok bisa tahan hidup di dunia. Itulah maksudnya. Paham ya? Saudara nyandang sekarang ada dalam dirinya Alvano, ada Allah ini. Orang kan berpikir, loh, ada Allah. Untuk menunjukkan kebesaran Alvano, kok Alvano mau tahan bisa menderita di dunia? Sama dengan begini, seorang presiden, kenapa mau makan di pinggir jalan? Untuk menunjukkan bahwa dia sederhana. Apakah status presidennya hilang karena dia makan di emperan? Enggak kan? Nah, ini saudara juga sama. Ada kapasitas yang begitu besar hari ini, yang meluap-luap, ya, diri saudara. Ada Allah, ada Kristus, ada Allah melindungi saudara. Siapa ketika kau berjalan? Dunia memandang kau siapa hari ini? Dunia memandang kau siapa hari ini? Dunia memandang kita siapa? Kristus. Kalau di dunia melihat engkau Kristus, dunia senang nggak? Kristus yang berjalan, Alvano pakai nama Kristus di dalam. Lihat jalan di dunia, dunia senang nggak dengan kamu? Enggak. Apa yang akan diperbuat oleh dunia? Apa yang diperbuat? Akan dibenci terus-menerus, ya. Dibenci dalam artinya itu biasa, ya. Bahasa saya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah tersampaikan kepada kami, dan ini menjadi koreksi, menjadi sebuah perenungan untuk kami melihat hidup kami di hadapan Engkau. Apakah kami mencari Engkau karena untuk hal daging, atau kami mencari Engkau untuk bertemu dengan Engkau dan bisa hidup seperti Engkau, dan kami bukan lagi kami, tapi Kristus yang ada, dan kami jalani kehidupan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh jadi terang, jadi garam, dimanapun kami menjadi suratan terbuka, yaitu suratan Kristus dalam kehidupan kami. Kami tidak mencari hal-hal daging, karena untuk mencari daging sudah Tuhan tuliskan dalam kebenaran. Kami pakai tubuh ini, menghampakan tubuh ini untuk mencari apa yang diperlukan oleh daging. Tapi tak kala kami membaca Alkitab, kami boleh mendengar firman, kami tahu bahwa ini buku kehidupan. Kami harus sama seperti Kristus, meraih kekekalan surga untuk bisa bersama-sama dengan Engkau selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih meteraikan itu semua dalam hati, pikiran, jiwa kami. Biarlah hidup kami bau yang indah, bau yang manis, bau yang sedap di hadapan Tuhan, bukan bau yang busuk. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu, terus pakai, sungkapkan rahasia firman, berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu, sehingga setiap kali firman disampaikan memperlengkapi, menguatkan, dan membangun iman daripada setiap jemaat. Kami berdoa dan kami serahkan terus hamba-Nya dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama katakan amin.